Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlia Apriliana Mekarsari dengan NPM 23301031140. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan analisis investasi saya dengan judul Analisis Investasi pada PT Jaya Mas Medica Industri Tbk atau OMED. Perusahaan yang saya analisis ini bergerak di sektor healthcare equipment dan supplies atau alat kesehatan. Berdasarkan analisis fundamental dan valuasi yang telah saya lakukan, saya memberikan rekomendasi beli dengan target harga Rp283 per saham. Sementara harga saat ini berada di level Rp298 per saham. Ini memberikan potensi upside sebesar 55% yang tentunya sangat menarik bagi investor. Deskripsi bisnis. PT Jaya Mas Medica Industri berdiri sejak 15 Desember tahun 2000 di Sidoarjo. OMED bergabung di BI pada November 2022 dengan perolehan dana IPO sebesar 828 miliar. Model bisnisnya terintegrasi secara penuh vertikal, meliputi 3 pabrik, 23 gudang, 10 kantor pemasaran, 30 gerai retail OneMed, dan jaringan ekspor internasional. Segmen usaha terbesar adalah medis sekali pakai sebesar 48,8%, diikuti perawatan luka sebesar 16,2%, dan diagnostik sebesar 11,6%. Dari sisi global, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan PDB dunia melambat ke kisaran 2,9 hingga 3,1% akibat eskalasi tensi geopolitik dan normalisasi kebijakan fiskal Amerika Serikat. Meski demikian, kawasan Asia Timur dan Pasifik menunjukkan ketahanan luar biasa dengan estimasi pertumbuhan 4,5 hingga 4,8% menjadikannya epicentrum pertumbuhan global. Pada sisi domestik, ekonomi Indonesia tetap kokoh di jalur 5%. PDB real tercatat tumbuh 5,03% pada tahun 2024 dan diproyeksikan naik ke 5,11% pada tahun 2025. Hal ini karena ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang ekspansif. Dari sisi moneter, BI Rate telah mengalami koreksi 150 BPS ke 4,75%, namun dengan terpaksa direvisi naik ke 5,50% per Juni 2026. Tren aging population dan peningkatan belanja kesehatan pasca pandemi menjadi katalis struktural yang menguntungkan bagi emiten seperti OMED. Industri alat kesehatan nasional tengah menikmati super cycle regulasi berdasarkan Inpres nomor 2 tahun 2022. Tingkat komponen dalam negeri atau TKDN melonjak drastis dari 22% pada tahun 2021 menjadi 48% tahun 2024. OMED dengan portofolio 3.750 SKU berada pada posisi kompetitif utama dalam e-katalog berbasis TKDN. Dalam analisis kompetitif, kami memetakan OMED melawan dua pers utama, MTMH dan PRIM. OMED menunjukkan superioritas pada indikator kesehatan keuangan. Pada current ratio, OMED memiliki 10,51, MTMH 0,43, dan PRIM 2,01. Hal ini mencerminkan likuiditas ekstrim. Lalu pada leverage atau liabilitas, OMED memiliki 0,14 sedangkan MTMH memiliki 0,74. Hal ini menandakan struktur modal yang sangat konservatif dan aman untuk ekspansi. Dari sisi operasional, OMED mengantongi sertifikasi ISO 13485, mengadopsi teknologi e-beam sterilization atau waktu sterilisasi turun dari 8-12 jam menjadi kurang dari 1 menit, serta mengimplementasikan PLTS atap bersertifikasi SLO. Keunggulan-keunggulan ini membentuk economic moat yang signifikan. Krisis keuangan. Kinerja keuangan OMED tergolong best in class. Pendapatan membukukan CAGR sebesar 9,0% sepanjang tahun 2023 hingga 2025. Laba bersih tahun 2025 tercatat 368,94 miliar dengan net profit margin stabil di rentang 15 hingga 18. ROA konsisten di 10 hingga 12%. Hal ini mengindikasi efisiensi utilitas aset yang optimal. Komitmen dividen juga terjaga dengan payout ratio 29 hingga 30%, di atas janji minimal 25%, menjadikannya saham income generating yang atraktif. Kami menggunakan pendekatan price to earning relative valuation. Kini, per OMED berada di 13,5, sementara rata-rata per pers, yaitu MTMH dan PRIM, mencapai 31,83. Diskonto ini terjadi utamanya karena free float yang terbatas sebesar 14,87% pasca IPO, sehingga likuiditas sekunder masih rendah.
Namun, disparitas ini menciptakan peluang re-rating signifikan. Berdasarkan konvergensi ke rata-rata industri, kami menetapkan target harga wajar sebesar Rp283 merepresentasikan upside sebesar 55%. Melalui pendekatan capital asset pricing model, kami menghitung cost of equity OMED dengan beta 0,07 yang mencerminkan volatilitas jauh di bawah pasar dan risk-free rate mengacu pada SBN 10 tahun. Diperoleh tingkat imbal hasil yang disyaratkan sebesar 7,37%. Poin krusialnya yaitu expected return dari apresiasi harga 55% jauh melampaui cost of equity 7,37%. Ini menghasilkan excess return positif yang sangat substansial, menjadikannya OMED sebagai opsi risk reward yang sangat menguntungkan. Tentu saja, setiap investasi memiliki risiko. Berikut adalah 5 risiko utama yang perlu diperhatikan. Pertama, risiko nilai tukar rupiah dengan tingkat risiko tinggi. Depresiasi rupiah ke level 18.141 per dolar Amerika Serikat pada Juni 2026, meningkatkan biaya impor bahan baku. Namun, OMED memiliki strategi mitigasi melalui lindung nilai atau hedging yang disiplin, serta pendapatan ekspor dalam dolar Amerika Serikat yang bertindak sebagai lindung nilai alam. 2. Risiko kebijakan moneter dengan tingkat risiko sedang. Kenaikan BI rate kembali ke 5,50% berpotensi menaikkan biaya pinjaman dan menekan daya beli. Namun, dengan leverage yang sangat rendah yaitu 0,14 kali dan current ratio 10,51 kali, OMED memiliki bantalan likuiditas yang sangat kuat. Ketiga, risiko perubahan regulasi TKDN dengan tingkat risiko sedang. Perubahan kebijakan e-katalog atau TKDN dapat mengurangi keunggulan kompetitif OMED. Namun, dengan portofolio 3.750 SKU yang terdiversifikasi ISO yang lengkap, OMED memiliki posisi strategis. Keempat, risiko konsentrasi kepemilikan dengan tingkat risiko sedang. Free float hanya 14,87% menyebabkan likuiditas rendah dan potensi volatilitas harga tinggi. Namun, program ESOP dan buyback pada tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan partisipasi karyawan dan likuiditas. 5. Risiko persaingan industri dengan tingkat risiko rendah. Meskipun muncul pemain baru atau produk impor substitusi yang lebih murah, integrasi vertikal penuh, skala produksi besar, dan brand one made yang kuat menjadi barrier to entry yang signifikan. Sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan hasil analisis saya. Berdasarkan seluruh analisis yang telah saya paparkan, mulai dari kondisi ekonomi global dan lokal yang mendukung, tinjauan industri dan kebijakan TKDN yang pro-growth, hingga fundamental keuangan OMED yang sangat solid, saya memberikan rekomendasi beli untuk saham PT Jaya Mas Medica Industri Tbk atau OMED. Target harga yang saya tetapkan adalah Rp283 per saham, dengan potensi upside sebesar 55% dari harga saat ini di level Rp298. Beberapa metrik kunci yang mendukung rekomendasi ini adalah per OMED 13,5 kali versus rata-rata pers 31,83 kali, menunjukkan OMED masih undervalued. Beta 0,07, hal ini berarti risiko sistematis sangat rendah. Lalu, current ratio 10,51 kali, likuiditas sangat kuat. Selanjutnya, rasio leverage 0,14 kali. Hal ini menandakan struktur modal yang sangat sehat. Payout ratio sebesar 29 hingga 30%. Hal ini menandakan dividen konsisten dan stabil. Dengan profil risiko yang tergolong defensif dan potensi upside yang besar, OMED menurut saya adalah pilihan investasi yang menarik untuk jangka menengah hingga jangka panjang.